So, yeah, saya bisa bahasa English sedikit, and then I'm sure the rest will be bahasa. So, investing in the technology behind their team, which is KMK / Lipitan 6, which is us. And we have access to all of their content, and we're trying to do exciting things with it. A little background about myself, as they said, I'm a software fix. I've worked for a lot of startups. Was definitely alive, and most people know this one, but they don't know this. Closer, she will be 30 seconds faster over the course of like a month. So they would fine-tune people's movements and push and memcache, because if you break your memcache, then your whole device that I'm sure Knight Software was moving fast, but when they broke something, they lost millions of dollars. So you certainly our site, we're doing some A/B testing, and we're doing a lot more of it. We just rolled this one out today, which is so one group of users will see a sidebar on the page, the other won't. They'll just get nicer, bigger pictures. Masuk ke Google, keywordnya OpenBTS nanti dapat, atau masuk ke situs saya opensource.telkomspidi.com/wiki, masukin kata kuncinya OpenBTS, dapat lagi. Source code-nya ada semua. Saya akan bertahap neranginnya, mulai dari yang gampang dulu, kagak pakai otak. Okay. Terus sampai yang mudah-mudahan ada waktu sampai yang rumit cara bikinnya. Oke. Terus terang barangnya sudah ada yang komersial. Jadi yang kita lihat di depan ini yang semi komersial ya. Bukan komersial juga sih sebenarnya. Cuman ini yang kita lihat ini development kit. Maksudnya development kit adalah alat yang dipakai untuk mengembangkan OpenBTS. Bukan OpenBTS-nya itu sendiri buat operasional. OpenBTS yang buat operasional, powernya sekitar bisa milih antara 1 sampai 50 watt. Oh benar tuh dari apa terus ini kalau wartawan yang nanya gitu, apa gitu dibanding kalau bangun BTS gitu. Oke. Kan kelihatan efisiensinya gitu. Oh ya, gue langsung loncat aja. Iya. Gue ngejar waktu soalnya. Oke. Jadi yang kita lihat ini BTS seluler. BTS singkatan dari Base Transceiver Station. Kalau kita di lapangan, kita bisa lihat di tower-towernya seluler, Excel apa segala macam, Telkomsel itu BTS. Oke. Fungsinya itu kalau di hotspot kayak access point lah, kalau di hotspot. Cuman yang ini buat seluler, bedanya cuma itu aja. Kalau access point buat hotspot, jaraknya paling cuma 100 meter. Kalau seluler tergantung antena bisa sampai 15 km jaraknya. Itu BTS fungsinya itu. Nah sekarang BTS yang ada di lapangan itu yang punya dipakai Telkomsel segala macam dari Huawei, Siemens, Nokia dan sebagainya, itu cara bikinnya konvensional banget. Jadi caranya ini komponen disolder semua, solder dari atas ke bawah, solder semua. Konsekuensi disolder semua, alatnya banyak dan hardware bentuknya, akibatnya mahal. Padahal yang terjadi dalam BTS itu sebetulnya kita memprosesinya. Sinyal suara kita rubah jadi GSM, kita kasih signaling biar bisa nelpon ke telepon mana. Signal itu maksudnya gini, ini handphone, dia mau nelpon ke nomor telepon mana, dia ngomong ke sentral, gua mau nelpon itu yang kita punyanya ICT Watch, ictwatch.com, bukan punya Ono, gua embat dari Catur. Ketawa aja, soalnya punya dia juga, orangnya dari sono. Jadi ini punya ictwatch.com. Ini generasi awal banget, yang awal-awalnya di sini. Ini harganya sekitar 12 juta. Fungsi alat ini sebetulnya cuma konversi digital analog digital. Sisa ke belakangnya software. Masalah signaling, kalau mau nelpon nomor berapa segala macam, merubah suara jadi GSM segala macam, itu software. Filternya sudah diprogram untuk bekerja di 900 MHz dan 1800 MHz. Kemudian ini dicun bangetnya di 900 sekarang. Tapi kalau kita ganti filternya, dia bisa kerja tergantung filter yang kita pakai. Ada filter yang bisa bekerja dari 50 MHz sampai sekitar 2000 MHz. Konsekuensinya, wawancara FM frekuensinya berapa? 100-an mega. Televisi frekuensinya berapa? 600 mega. GSM?
900. Yang ini saya filternya filter GSM aja, jadi dia cuma bisa bekerja di GSM. Tapi kalau saya ganti filternya, ada tipenya WBX namanya, kalau saya ganti filternya WBX, itu bisa lebar dia 50 sampai 2000. Akibat dari itu suka-suka gue, kalau gue ganti programnya biar kerja di 100 MHz, keluarnya pemancar FM. Kalau saya kerjain di 600, saya keluarnya SCTV. Suka-suka, asli ini gila nih, teknologi gila nih sebenarnya. Jadi ini adalah teknologi yang baru di dunia telekomunikasi. Jadi ibaratnya inilah kita bikin pemancar pakai software. Komputernya laptop biasa, saya pisahin, nyambungnya dari komputer ke situ pakai USB. Ini juga kalau dibuka isinya pakai USB. Kebayang mau Excel kayak mau pakai Tri apa segala macam Telkom semuanya SIP semua. Kita sama dengan mereka. Gitu, kebayang ya. Jadi bikin Telkom beneran. Pada zaman dulu kala berapa bulan yang lalu itu Kominfo dia bilang ilegal anjrit bisa udah gitu berapa bulan yang lalu sebulan udah berapa software 3 software deh paling enggak. Ubuntu-nya udah biasa ya, Asterisk itu buat sentral telepon, jadi ada sentral telepon komputer ke makhluk ini ada drivernya namanya GNU Radio, GNU Radio itu drivernya. Oke. Cuman driver itu kan cuman fungsinya gini, gue pengen masukin sinyal sinus, keluar sinyal sinus, gue pengen masukin sinyal kosinus, keluar kosinus, kira-kira gitu fungsi driver. Nah kita kan perlu bikin GSM-nya sendiri, BTS-nya sendiri. Nah BTS-nya itu bekerjanya antara, jadi diapit antara sentral telepon sama GNU Radio. GNU Radio ngomong ke hardware, oke, sentral telepon urusannya switching buat teleponnya semua, antara sentral telepon sama GNU Radio, itu di tengahnya itu Open BTS. Oke, Open BTS saya perhatiin udah mulai ada sempalannya, jadi yang bikin 2 orang si siapa? Lupa lah namanya gue. Pokoknya bisa dilihat ada 2 orang. Yang 1 orang tadinya dua-duanya bikin ini nih. Kalau kebaca ini ada tulisannya Range Networks. Dua-duanya bikin itu. David keluar. Itu operatornya apa? Singtel ya. Singtel ada di mana? Singapura. Kita ada di mana? Singapura. Enak aja loh Singtel. Jadi operatornya Singtel. Nomor teleponnya ada di baliknya. Nomor berapa itu? Oh, enggak. 2002 itu 2001 ya. Coba lu nelpon, yang pegang cewek. Lu telepon ke 2001 diterima, masukin handsfree. Ada handsfree-nya, teteh. Nah, pencet aja. Coba ngomong. Ngomong. Yang lama tuh ngomong. Masuk ya? Salah caranya. Nama siapa? Alamat, nomor telepon. Nomor telepon 2001 kan? Masih ada loh. Kayak bungernya. Bisa telepon, silakan coba SMS. Data boleh dipakai nggak? Tadi syaratnya gini, yang boleh ngoperasin ini, yang dibilang sama BRT ya, sama Kominfo, yang boleh ngoperasin cuman operator. Jadi jawabannya ya boleh dipakai oleh operator. Hah? Yang kan sendiri udah gitu kerja di operator. Tapi kalau perjuangan kita berhasil, mudah-mudahan nanti kita boleh bikin operator sendiri. Ini buat development, tidak ada grafiknya. Terus sama saya keluarin ini. Hah? Keluar iklan dulu. Ya. Terus sama saya nih, jangan kasih tahu orang Range Network. Gue colong ininya, image hard disknya gue colong dari BTS yang operasional dicolong. Pakai kalau dalam bahasa Windows naon? Gosh. Tapi gampang sih. Oke, yang kalau sendirian, yang perlu kita set cuma 2 sebenarnya. Kalau dia bekerja sendiri, yang perlu set cuma 2 hal. Satu, identitas dia namanya dia siapa. Yang kedua, kita harus ngasih nomor buat pelanggan. Cuma itu aja kan? Saya kasih Indonesia. Oke. Ada 5 digit yang penting. 3 digit pertama adalah mobile country code, kemudian mobile network code. 01 kalau di Singapura Singtel.
Kalau 01 di Indonesia di Indosat. Kalau 10 Telkomsel. 11 itu Excel. Ngeset lagi di sini. Nama dia Singtel. Jadi kalau kita merubah cuma 3 ini doang yang dirubah minimal ya. Mobile country code, mobile network code, sama short name. Selesai. Dia berubah jadi siapa aja. Saya operasikan satu channel. Kalau saya punya powernya gede, standarnya GSM kalau nggak salah satu channel cuma 10 watt maksimumnya. Kalau saya punya power gede, misalnya 50 watt atau 100 watt, tinggal saya klik aja di sini, saya rubah channelnya. Mau berapa? Bisa 5, bisa berapa. Jadi walaupun si GSM BTS-nya cuma satu, channel yang dioperasikan sekaligus bisa banyak. Kenapa ada nomornya nih sebenarnya? Ada nomor yang sebelah kanan. Oke. Jadi nomor sekian mau ditempelin ke SIM card yang mana? Cuma gitu doang sih sebenarnya. Jadi SIM card itu nggak ada nempel ke nomor berapa. Kalau kita handphonenya hilang, kita beli SIM card baru, IMSI yang ini dibuang dari database, diganti sama IMSI yang baru. Itu doang. Ini yang ada di TNI. Ini punyanya tentara nih, belum punya orang. Jadi yang ada di TNI beda sama yang ini. Oke. Kelihatannya sih. Oke. Mana? Ini ya. Ini komputer sama. Ini yang metal ini tuh yang hitam. Tapi udah di dalam, udah modifikasi, udah versi yang selanjutnya, udah next generationnya. Ini yang metalnya. Ini ada 2 colokan antena sebenarnya, ini ada dua colokan antena, transmit receive kayak itu sama persis, transmit receive kayak ini juga ada transmit receive. Oke. Terus transceivernya, ini kalau kita lihat di bawahnya motherboardnya komputer ada yang hitam nih dari ujung sampai sini nih. Hitam. Ini yang buat duplexer, combiner lah. Buat combine transmit receive jadi satu antena. Kan di terdaftar ke IP yang ini barusan ada di telepon. Oke, kita bisa pakai juga IP phone, handphone, Android yang ada ininya juga bisa. Kalau handphone Android bisa masuk ke GSM juga sih. Tapi pokoknya kita bisa pakai komputer juga bisa masuk ke setelah telepon. Kita perlu install software namanya software, ada X-Lite apa segala macam. Kita bisa pakai komputer kita sebagai telepon. Oke, ini setelah telepon. Saya akan kasih lihat konfigurasi secara singkat supaya kebayang namanya setelah seperti apa.